Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam podcast Binmas On Air. Kali ini mengangkat tema belajar dari Pak Babin dan Bu Babin, suami istri. Hadir bersama kita alhamdulillah kali ini dua orang yang luar biasa. Satu orang Babin Kamtibmas, satunya lagi Ibu Babin Kamtibmas. Aibda Hendro Rio Saputra, Babin Kamtibmas Desa Jinglong, Polsek Ponorogo Kota, Polres Ponorogo. Selamat datang. Bribka Rahmawati, Desa Nambang Rejo, Polsek Sukorejo, Polres Ponorogo. Selamat datang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik dan ya, suami istri ya. Unik ya, belum tentu di dunia ada, di belahan dunia lain maksud saya belum tentu ada, hanya di Indonesia. Kali ini kita akan berbincang bersama mereka, Bayangkara Pembina Kamtibmas atau keamanan ketertiban masyarakat atau polisi-polisi yang ada di desa. Kebetulan mereka adalah sepasang suami istri. Oke, Pak Babin dan Bu Babin sudah berapa lama menikah? Kurang lebih 10 tahun. 11 tahun ya? 11 tahunan ya? Sudah ada momongan? Sudah. Sudah ya? Siap. Anak berapa? 3 Komandan. Anak 3. Yang paling besar usia? Paling besar usia 11 tahun. Mau masuk apa SMP ya? Belum ya? Naik kelas 6 kan? Oh, naik kelas 6. Siap. Kemudian adiknya lagi? Adiknya kelas 3. Kelas 3. Berarti masih ada yang kecil? Masih. Usia? 1,5 tahun dan. 1,5 tahun. Siap. Pak Babin berapa lama jadi Babin? 4 tahun ya. Sudah 4 tahun? Iya. Kalau Bu Babin berapa tahun? Kurang lebih sama dan 4 tahun. 4 tahun. Siap. Masih ada anak kecil di rumah. Siap. 1,5 tahun. Bagaimana cara mengatur itu semua? Jadi Babin itu kan harus datang ke desa seminggu 7 hari, 24 jam sehari. Siap. Istilahnya demikian. Kapanpun warga telepon, ya toh, kita harus sambut, kita harus respon, dan kita wajib datang ke desa kalau ada kejadian misalnya. Anak ada yang masih kecil 1,5 tahun. Siapa yang merawat mereka ketika bapak, ibu Babin ini keluar rumah? Mungkin nanti Pak Hendro bisa lebih dekat lagi mic-nya ya. Alhamdulillah ketika kami bertugas ke desa kami masing-masing, anak yang paling kecil ini kita titipkan ke orang tua. Orang tua di sekitar situ, tinggal di situ. Iya, dekat sama rumah kira-kira ya 1 kilo. Dari tempat tinggal Pak Babin Bu Babin ini ke desa binaan masing-masing berapa jauhnya? Bu Babin berapa jauh? Kalau dari rumah kurang lebih 15 menit ada. 15 menitan. Siap. Pak Babin berapa menit? Kalau saya cuma 5 menit. Oh, lebih dekat Pak Babin. Siap. Nah, jadi ya aman lah, bisa pulang, nengok Siap. anak ya, dan sebagainya ya. Oke. Apakah pernah bawa anak ke desa? Siap. Kalau saya pribadi pernah. 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 Yang kecil itu? Yang nomor 2 Komandan. Yang berdua? Siap. Apa? Ya, pada saat itu kebetulan suami juga dinas dan kebetulan ibu ada kegiatan yasinan Komandan. Jadi mau tidak mau pada saat itu ada kegiatan pemilihan kepala desa Komandan. Pilkades. Iya, Pilkades. Jadi mau tidak mau memang harus hadir. Jadi yang kecil tidak berani saya tinggal sendiri. Ya mau nggak mau saya ajak Komandan. Ikut ya? Iya, ikut. Alhamdulillah. Gimana? Dia senang atau bosan? Kan Ya, anak kecil itu. Alhamdulillah senang Komandan. Senang lihat ibunya kok Siap. dinasnya seperti ini toh ya, jadi polisi. Siap, tapi Komandan. kok di desa gitu. Itu ya pengalaman buat Siap, sang Komandan. anak ya. Iya. Dia bisa melihat mungkin one day dia terbersit. Iya. Wah, aku jadi polisi juga nih kayak orang tua aku. Amin. Amin.
Sebelumnya Pak Babin dinas di mana? Sebelumnya sering pindah-pindah komandan. Hampir kena mutasi terus. Oke. Jadi yang terakhir itu sebelum jadi Babin di Polsek Ponorogo Kota itu saya di Polsek Balong, komandan. Oke. Polsek Balong. Itu sudah jadi Babin? Sudah. Oh, udah beberapa desa ya? Iya. Oke. Kalau Bu Babin berapa desa? Baru. Kebetulan saya baru Nambang Rejo ini dan. Oh gitu. Desa Nambang Rejo. Berarti belum pindah-pindah ya dari desa itu? Siap. Semakin lama sebetulnya semakin baik. Karena Siap. kita akan semakin mengenal desa tersebut. Ya. Seberapa kenal dengan desanya? Ya, alhamdulillah dan kalau misalnya selama saya menjadi Babin Kamtibmas, kalau setiap ada permasalahan di desa, insya Allah memang Babinnya selalu diberi informasi. Oke. Iya. Tokoh masyarakat kenal ya? Siap, kenal komandan. Wah, ini kalau belok ke kiri ini rumah siapa? 2 rumah dari situ rumah siapa? Kenal ya, hafal ya? Kalau dibilang hafal semua nggak mungkin komandan, ya. Tapi Paling yang dekat dengan Mbak Lurah atau desa mungkin insya Allah kenal komandan. Bu Babin datang ke kampung situ, mereka manggil apa? Manggilnya Bu Babin. Bu Babin, Bu Babin. Atau gitu. dengan kadang-kadang kalau memang orang yang sudah dekat sama saya, panggilan akrab saya Bu Inong, karena saya aslinya dari Aceh, Komandan. Oh, orang Aceh. Siap. Itu udah lama di sini tapi. Kurang lebih 16 tahun, Komandan. Oke, Bu Inong gitu yang Siap. tahu. Oh, oke, Sama datang. panggilannya dan. Iya, bisa ini dong ngajarin budaya Aceh di situ, Siap, kayak tari Komandan. saman, tari Siap, sedati atau apa gitu kan. Ngajarin anak-anak muda, perempuannya itu kan. Iya. Mungkin apa gitu. Ya, kalau Pak Babinnya ngereog. Ya kan, luar biasa ya. Jadi sebelumnya Bu Babin di fungsi apa? Di fungsi sebelumnya di Polres, Komandan, di fungsi lalu lintas. Di lalu lintas. Siap. Oke. Deng jadi Babin pertama kali. Apa yang dirasain? Ya, yang saya rasakan pertama sekali ya tidak ada bayangan menjadi seorang Babin, Komandan. Hanya mendengarkan cerita-cerita seperti ini, ke desa seperti ini. Lama-kelamaan ya saya pelajari satu-satu, memang lebih enak menjadi Babin Kamtibmas. Enaknya di mana? Enaknya kita lebih mengenal masyarakat, Komandan. Dari segi usia, kita bergaul dengan masyarakat itu dari yang tua, yang muda. Di samping saya mungkin usia saya lebih muda, kita harus bisa menjadi istilahnya kesatria dalam hal di lingkungan masyarakat. Apapun permasalahan masyarakat harus bisa kita hadapi. Tidak ada alasan mau anak kita masih kecil, mau anak kita sakit, itu sudah resiko, Komandan. Itu yang saya alami di lapangan, Komandan. Menantang ya. Siap. Begitu. Terus bisa leluasa sebagai diri sendiri. Siap. Mengelola satu desa. Siap. Soalnya komandannya nggak ada. Siap. Ya komandannya diri sendiri. Iya, betul, gitu. Komandan. Yang ada adalah bagaimana kita bantu masyarakat kalau ada masalah. Siap. Jadi kita benar-benar disiplin dengan diri sendirinya ya, tanggung jawab. Tanggung jawab, Komandan. Iya, dan nggak ada kawan, kiri kanan nggak ada lagi. Iya. Iya. Kalau Pak Babin sendiri begitu pertama kali jadi Babin gimana rasanya? Pertama kali jadi Babin ya sempat bingung dan ini apa yang saya harus lakukan pertama-tama di tempat di desa tersebut gitu ya. Akhirnya tetap langkah pertama saya tetap berkenalan dulu sama para Lingkungan. perangkat desanya, Masyarakat. ya. Kemudian melangkah ke warga, nah, seperti itu. Apa kejadian unik atau menarik atau paling berkesan atau apa aja selama Pak Babin atau Bu Babin jadi Babin? Coba dari Pak Babin dulu. Kalau dari saya yang unik itu ya di saat Babin ditelepon yang bersangkutan dengan kejadian orang gila yang membuat masalah di desa, Komandan. Orang Seperti gila itu. membuat masalah di desa. Iya, seperti Pak Babin itu. ini ada orang gila nih ya. Terus Iya. apa jadi? Ini orangnya ngamuk ini, Pak. Ini gimana ini? Nah. Seperti itu. Yang Apa yang Pak Babin pikirkan pertama kali kemudian
apa tindakan pertama kali? Terus kepikiran ke situ kenapa gitu? Langkah saya pertama tetap langsung ke TKP, ke desa, menghubungi para perangkat dulu, kemudian mencari keluarga orang tersebut kemudian. Terus seperti apa ini nanti keluarga mintanya seperti apa harus dibawa ke rumah sakit jiwa atau ditahan di rumah asal tidak mengganggu atau seperti gimana, nggak mengacau di masyarakat, seperti itu kemudian dengan persetujuan perangkat desa disaksikan dengan warga. Ditangkap atau bagaimana? Ditangkap kemudian, Diamankan. ya. Melawan? Enggak. Dikasih ngobrol-ngobrol gitu. Alhamdulillah setiap lihat seragam ini tuh nggak pernah melawan. Oh, langsung ikut. Iya. Bawa pisau komandan tuh. Bawa pisau. Tapi langsung begitu saya datang diserahkan pisau tersebut. Oh, luar biasa. Itu karena seorang Babin Hendro atau karena polisi gitu dia? Menurut saya karena polisinya komandan. Polisinya. Siap. Itu kan kita kalau nggak Siap. pakai baju seragam, Iya, siapalah kita kan gitu. Siap. betul Dan. Luar biasa. Maka betul Pak Babin, apa namanya, kuncinya komunikasi, sering-sering ketemu Iya. sama masyarakat biar dikenal. Iya. Iya. Kalau Bu Babin, Kalau saya dan pengalaman mungkin hampir sama. Sering di desa saya memang banyak warga saya yang memang banyak yang gangguan jiwa, Komandan. Banyak. Selama saya menangani di desa itu, awal mula saya menjadi Babin itu langsung dihubungi oleh perangkat desa. Ada warga yang mengamuk. Niatnya ingin ke luar negeri, tapi memang tidak diberikan izin karena memang gangguan jiwa, Komandan. Yang lucunya, orang yang bersangkutan ini ingin ngobrol dengan saya. Pada saat itu saya bingung. Saya belum pernah mengalami, baru menjadi Babin. Harus bagaimana saya ini? Takut iya, karena takutnya nanti kalau saya dekati ngamuk ke saya bingung, Komandan. Akhirnya saya minta ditemani oleh pihak kesehatan dari dokter jiwa di situ, minta saya ditemani mendampingi ke yang orang gila tersebut, Komandan. Dan pada akhirnya dari kedua belah pihak, antara orang tua, kepala desa, diarahkan ke rumah sakit jiwa pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. jadi terpaksalah kita buka-buka Oke, Komandan. buku tentang ODGJ. Oke. Iya. Oh, ini aturannya begini, Ya. pendekatannya begini. Ya, Siap. betul. Bagus. Jadi menjadi Babin memang kita harus fleksibel. Siap. Masalah apa, ilmunya apa. Siap. Jadi nggak satu ilmu, masing-masing ada ilmunya. Iya. Baik. Ya, berurusan sama ODGJ. Iya. Tapi lebih mudah berurusan sama ODGJ apa sama orang yang tidak ODGJ? Lebih mudah sama ODGJ. Kalau yang waras-waras itu mungkin banyak maunya. Iya, betul. Dan. Ngeyel apa Ngeyel. gitu kan. Tuh, apa kejadian terngeyel apa yang pernah dialami? Tentang apa misalnya? Yang orang waras nih. Kalau saya sih ini komandan apa? Ini bengkel balap motor komandan. Bengkel, oh knalpot. Iya, di dekat lingkungan warga ada bengkel balap motor yang setiap malam itu pasti nyoba motornya untuk balapan gitu sih. Gitu. Itu kita udah kasih Iya. tahu, udah ini. Tapi si pemilik bengkel ini dia juga ngeyelnya, dia kontrak di situ. Dia sudah bayar kontrak seperti itu. Akhirnya kita datangkan perangkat, Pak RT, Pak RW-nya kita datangkan juga, sama pemilik bengkel, sama pemilik kontrakan kita sepakati seperti itu. Sepakatannya apa? Sepakatannya bengkel buka pagi harus sampai jam 5 sore. Aha, Malam tidak ada aktivitas lagi. iya. Kalau tetap seperti itu nanti terpaksa mungkin dari pihak kelurahan yang bertindak. Baik. Seperti itu. Iya. Oke, Ibu Babin ada pengalaman yang ngeyel apa? Kalau saya pribadi, Komandan, tentang isolasi mandiri ya COVID ini. Waktu Dan isolasi mandiri. itu mayoritas itu mungkin masyarakatnya masih kurang paham.
dengan virus COVID ini yang menyebarnya seperti apa. Kadang-kadang memang masyarakatnya ngeyel, tidak mau disuruh isolasi dengan alasan salah satunya mungkin karena punya usaha. Usaha misalnya punya jualan galon minyak, galon aqua, komandan. Jadi mungkin tidak ada yang melanjutkan usahanya itu apabila dia dilakukan isolasi. Nah, jadi dengan itu saya mungkin dengan Babinsa, perangkat desa serta bidan desa mengunjungi dari pihak yang tidak mau diisolasi ini, diberikan himbauan seperti ini, diberikan pengetahuan tentang COVID. Jadi kalau bisa memang isolasi dulu 14 hari, usahanya sementara biar anaknya yang menjalankan. Seperti itu. Tapi akhirnya mau? Mau, alhamdulillah, dan dengan rayuan memang seperti itu, dan banyak macam. Ya namanya kalau aku diisolasi nanti siapa yang meneruskan? Iya. Mungkin nanti kalau aku nggak buka warung nanti siapa makan dari mana? Iya, itu. Kan biasanya di kampung-kampung ada yang apa? Pada saat isolasi itu ada yang ini, ada yang memberikan santunan atau sumbangan. Ada, komandan. Siap. Gitu. Seperti ada. apa ya, misalnya sembako atau apa tuh dari warga untuk warga ya. Iya, biasanya. Baik. Dalam melaksanakan tugas sebagai Babin, tentunya kita melaksanakan tugas utama melalui cara bertindak door to door atau dari pintu-pintu atau dari rumah ke rumah. Iya. Sehari berapa pintu, Pak Babin? 3 kemudian. 3 pintu. 3 Kalau Babin? Kalau saya nggak menentu, Mondan, melihat situasi di kantor. Karena, iya, karena kebetulan saya juga pelayan SKCK. Jadi kalau pada saat saya memang pengen tujuan hari ini pengen ke desa, jadi saya besok sebelumnya sudah izin ke kandir saya. Ini saya mau ke desa, dan jadi mungkin misalnya saya jam 8 setelah apel, saya duduk sebentar, habis jam 10 baru ke desa. Biasanya yang melihat janjian saya misalnya mau ke posyandu lansia sama bidan desa biasanya ditempatkan di satu rumah, komandan. Nah, jadi dari lansia itu ke rumah yang akan dilaksanakan posyandu, seperti itu, dan jadi tidak menentu. Oke. Kalau Pak Babin tadi bilang kurang lebih 3, terus Bu Babin belum tentu 1, 2 karena situasional. Siap. Apa yang dikerjakan selama kunjungan Pak Babin? Kalau kunjungan ke rumah-rumah warga tetap tentang situasi Kamtibmas kita menyampaikan agar tetap waspada dengan mungkin maraknya situasi yang terjadi kurun waktu yang tertentu tersebut. Warga menyampaikan sesuatu, ngeluh gitu, titipkan pesan. Ada yang mengeluh, ada yang tidak. Rata-rata apa keluhannya? Rata-rata keluhannya Sumbangan. Sumbangan. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau Bu Babin? Ya mayoritas, dan selama terutama pas COVID 2 tahun ini memang kendalanya emang Bu Babin ini saya belum dapat gitu. Bu Babin ini saya belum dapat, kok yang dapat itu saja gitu. Oke Ibu, besok diusahakan. Ya seperti ngobrol biasa, komandan. Nah, gitu. Berkunjung ke rumah orang diterima nggak? Terima, komandan. Iya, malah mau nangkap siapa? Gitu. enggak ada. Enggak. Enggak Tahu dia ada. ya. Oh ini Tahu. Pak Babin ini, Tahu. Bu Babin ini tugasnya memang begini. Iya. Jadi nggak takut ya. Oh sebenarnya ada polisi. Gitu. Iya, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada. Welcome, dibukain suruh apa? Iya. Terus disajikan sesuatu, mungkin bisa orang timur tuh kan begitu. Orang Indonesia tuh kalau ada tamu tuh, monggo silakan makan. Ya, alhamdulillah, dan selama menjadi Babin itu mesti setiap waktunya panen melon misalnya, atau ada yang kesebutan di tempat saya pembuatan tempe, mesti kadang-kadang dibawakan tempe yang belum digoreng dibawakan gitu. Dan itu rezeki yang nggak tertentu. Rezeki dari masyarakat warga, yang siap. dari warga yang apa mungkin panen atau Iya. apa bawa pulang ya. Iya, Hebat. Ya, jadi kebayang ya hasil bumi banyak di Iya, rumah. dan Iya, nggak beli lagi itu. Iya. Gitu.
saking sayangnya mungkin, maka saking senangnya sama kita dan percaya sama Siap, kita. Dan Kalau babinnya ada terus, dipanggil ada, masyarakat senang, puas, mungkin punya sesuatu bisa diberikan. Kuncinya sesibuk apapun sempatkan ke desa ya. Berarti. Oke. Ada kegiatan lain di desa yang perlu saya ketahui? Mungkin apa gitu, Pak Babin? Sementara tidak ada. Tidak. Ada foto-foto nggak yang bisa kita explore dari Pak Babin dan Bu Babin ini mungkin bisa cerita. Nah ini Bu Babin. siap, Waktu COVID ya, siap, keliling-keliling bagaimana mengingatkan untuk pakai masker, Siap. protokol ya. siap. Itu dari rumah ke rumah itu jalan kaki. Itu biasanya saya parkir motor di balai desa, Komandan. Habis itu saya jalan gitu. Di situ jalan. Siap, jalan. Kalau ada yang bergombolan, saya mampir gitu dan Ya betul. Daripada Gitu. satu orang yang bergerombol Oke. datang sekali jadi. saya datang gitu. Biasanya seperti itu dan Ini mulai lagi nih udah COVID, Iya. mereda, sekarang masuk ke sapi atau Siap. ternak, PMK. Siap, Nah, ini lagi apa ceritanya sama sapi ini? itu pada saat belum boomingnya, Komandan itu. Masih tahap belum seperti sekarang. Sebenarnya ini giat rutin, Komandan, cuma kebetulan saya memang mainnya di daerah persapian, Komandan, mohon izin. Banyak peternak sapi di situ. Kalau tempat saya sebenarnya nggak ada tempat yang besar, tidak ada, Komandan, cuma ada di lingkungan warga yang 1-2 yang pelihara, Komandan. Tidak ada tempat khusus gitu, tidak ada. Ini buka lagi ilmunya. Oh, gini sapi itu. Iya. Kita juga akan kasih kemarin buku panduan. Toh. Siap, Dibaca di BOS. siap, Bimas Online System. Oh, ini ya. Kita punya sistem Bimas Online System. Masing-masing sudah di HP-nya. siap. Itu bisa menjadi panduan pedoman untuk teman-teman Babin. Kalau misalnya tentang ini ada nggak dibuka? Oh, ada. Tinggal dibaca. Siap. Oke, lihat lagi fotonya, mungkin ada foto Pak Babin atau Bu Babin yang lainnya. Oh, ini masih Bu Babin. Oh, pada saat vaksinasi. Siap. Anak-anak takut jarum suntik. Iya, Bu Babin Komandan. deketin. Iya. Gitu. Itu mayoritas memang ada yang pengen diminta dipeluk sama Bu Babin, Bu gitu? Babin, iya. Peluk, oh. Mayoritas pengennya seperti gitu? itu, Komandan. Oh. Iya, anak-anak itu. Jadi kayak mamanya gitu. Iya. Oh, sini gitu ya. Iya. Oke. Maunya emang soal Bu Babin biasanya gitu. Gitu ya. Iya. Oh, itu unik itu. Ya, percaya sama Bu polisinya Iya. kan situ. Jadi Mau setiap- dia disuntik ya. Iya. Kan? Jadi Keren. setiap vaksin ya insya Allah yang mendampingi dan Mhm. selama ini. Oke. Terus balon udara. Gimana? Balon udara gimana? Balon udara tetap Itu jadi masalah. iya, Komandan, ya kalau kita sebagai Babin ya tetap melaksanakan himbauan kepada warga khususnya di lingkungan saya untuk memberikan himbauan tentang bahaya akan balon udara dan petasan, Komandan. Memberikan himbauan. Ya alhamdulillah ada pro dan kontra, Komandan, yang jelas. Oke. Itu balon udara terbang sendiri kan, pakai api itu. Iya. Jatuhnya di mana sih? Jatuhnya itu nggak menentu. Menentu. Iya, Komandan. Api udah padam atau bagaimana? Api sudah Ada padam. sudah padam. padam. Itu membahayakan nggak anunya? Partikel apa? Partikel barang-barangnya tuh apa namanya itu? Komponennya. Sangat membahayakan kalau emang Pas jatuh itu? Iya. Kalau ada petasan yang belum sempat nyala dan jatuh, Oh, dia ada petasannya. Ada, Komandan. besar-besar Itu dikasih petasan biar apa? Meledak di atas. meledak Iya. di atas. Ya. Itu seru kalau terbang memang terus seru. bunyi. Iya. Iya, bunyi, Seru itu. Komandan, seru. Oh, itu udah Iya. lama tradisi gitu. Hampir lebih ya 3 Lama, tahun ya, sudah lama. Sudah lama itu tradisinya Ponorogo benar. Oh gitu. Iya. Saya pikir Ponorogo cuma reog. Tidak. Reog aja sudah banyak Ini, atraksinya. ini, Iya. untuk tahun ini hampir 90% berkurang Iya. untuk Oke. balon udara. Karena COVID atau karena Bukan, Komandan. Dari Pak Kapolres sendiri juga satu larangan, kedua Iya. upaya kita juga Iya. terus patroli dan sebagainya Iya. mengimbau. Akhirnya mereka tidak banyak ini. Aslinya Iya. itu
naik ya, apa namanya, banyak ya, Banyak. terbang, Banyak, Komandan. habis itu meledak. Meledak. Iya, Oh, seru-seruan gitu ya. iya Komandan. Oh. Kerugian apa misalnya? Pernah ada insiden dari balon udara yang biasanya terjadi apa? Banyak Komandan. Kemarin pernah terjadi itu rumah warga hancur. Ruang warga. Iya. Iya, Damn. Hancur. Ya. Mungkin dia nggak meledak di atas, meledaknya di Iya, bawah. iya. Iya, Ya, hancur. oke ya, terus kita terus bikin ini nggak, bikin imbauan gitu pakai Iya, ketikan gitu kayak buletin, taruh di papan-papan begitu mungkin. Iya, di betul, Dan. selebaran. iya. Kadang-kadang saya memang ikut kegiatan, nggak harus di desa saya ikut sama yang piket pada saat itu, patroli, memberikan himbauan, himbauan secara langsung mendatangi pasar-pasar atau lingkungan yang memang ada, terutama yang masih muda-muda, Komandan, diberikan himbauan seperti itu, biar ya tidak, Ponorogo tidak terkenal dengan balon udaranya lagi, Iya. Komandan. Oke. Cukup yang bagusnya Ponorogo tuh Reog. Iya, betul, Itu yang Komandan. jadi kebanggaan kita. Siap. Coba ada foto-foto kegiatan Pak Babin, pengen tahu apa yang dilakukan Pak Babin ini. Pak Babin itu, oh ini pas zaman COVID ya, memberikan Komandan. sembako. Bagian sembako ke warga yang belum dapat. Oke, oke. Ada lagi ini di rumah, Ini ada di kantor balai ya. Desa ya. Merapatkan apalah ya, musyawarah tentang situasi. Oke. Nah, ini Iya, DDS. kemudian. Wah, duduk di sana, duduk di sini. Diterima ya, oh, banyak. Ada yang punya teras, di teras. Yang punya, ya nggak punya teras mungkin masuk ke dalam ya. Ya. Oke. Ngobrol apa aja tuh kalau Assalamualaikum gitu, terus kemudian ketemu masyarakat yang di rumahnya itu. Ya, tetap Yang memulainya itu ice breakingnya itu apa gitu. menanyakan situasi. udah Gimana kabar? Malam hari gimana, seperti itu. Gitu ya, baru Nah, nyambung. siap. Gitu, kopi gitu ya. Oh, gitu. Dapat informasi, terus kita ngasih informasi juga ke mereka. Iya. Oke, lanjut. Apa masih ada? Masih ada? Oke, cukup. Ya, unik ya. Selama berkunjung mereka mengerti, oh ini Pak Polisi tugasnya memang demikian. Terus mereka Iya. ngobrol sama kita, percaya sama kita. Ini kehormatan yang perlu kita jaga bersama. Tidak semua polisi itu bisa Iya. mengetuk pintu dan diterima. Takutnya mereka, oh ini polisi mau nangkap, kabur gitu karena bersalah kan. Tapi Iya. kalau Babin semuanya diterima, insya Allah. Iya. Baik. Ada inovasi nggak yang sudah dibuat menyikapi satu masalah, misalnya apa? Belum kemudian. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Kira-kira apa kendala atau misalnya, aduh ini kok gini ya, gitu misalnya, yang dirasakan oleh Bu Babin atau Pak Babin selama ini sebagai seorang Babin. Bu Babin, apa kira-kira kendalanya? Kendalanya saya menjadi Babin Kaptikmas itu ya mungkin dari segi bahasa, Komandan, terus terang. Iya. Karena saya memang dari Aceh, tapi itu bukan halangan saya karena bahasa induk kita ya bahasa Indonesia, Komandan. Jadi kalau memang saya ditunjuk misalnya memberikan, contohnya misalnya memberikan himbauan, mayoritas orang Jawa itu kan bahasa Jawa, Komandan. Saya ya mohon izin duluan, mohon maaf duluan kalau bahasa saya campur-campur gitu. Jadi yang pada intinya himbauan saya itu yang bahasanya yang enak, yang mudah dimengerti oleh warga saya khususnya. Iya. Tapi sampai saat ini memang kendalanya insya Allah ya masih bisa diatasi, Komandan. Tidak Iya kan? terlalu ini. Masalah bahasa lokal, Iya, lokal. memang kendala, tapi karena kita beruntung Iya. ada bahasa persatuan, Iya, persatuan. maka kita masih bisa pakai bahasa Indonesia. Iya. Memang semakin membumi, semakin mudah diterima sama Iya, masyarakat. Cuman kan siap. proses ya Siap. kayak itu. Kalau Pak Babin apa kira-kira? Kalau dari saya kendalanya itu
berbenturan dengan tugas yang ada di kantor, Komandan. Tugas yang lain Iya, yang ada di betul. kantor. Di saat ada telepon dari warga atau dari perangkap desa, kebetulan pas ada kejadian tindak pidana, Komandan, seperti itu. Dan harus membutuhkan saya juga karena di fungsi reserse juga. Seperti itu, Komandan. Harus segera diperiksa seperti itu. Bagaimana mengatur waktu dari satu tugas, Iya. tapi Iya. tugas lain juga harus Harus dilaksanakan. dilaksanakan. Itu tantangan tersendiri ya. Iya. Iya. Ya, nanti bisa dilaporkan kepada Pak Kapolseknya atau Pak Kapolres di sana, bagaimana bisa kita minta backup pada saat harus melaksanakan satu kegiatan. Baik, pernah nggak sih Pak Babin datang ke desanya Bu Babin atau sebaliknya, akhirnya kerjanya jadi berdua gitu misalnya? Pernah nggak? Pernah Keroyokan gitu? mendata. Pernah, Komandan. Pernah. Apa itu pas apa? Waktu itu mendata menyampaikan bantuan bantuan yang dari dari pemerintah dari yang Binmas. sebesar Ya, 1.200.000. 1.200.000 itu, Komandan. Oke. Iya. Saya Bantuan bantu. dari Binmas mana? Saya bantu istri untuk ke orang-orang yang Iya. menerima. Oh gitu. Seperti itu. Ini siapa ini? Babinnya satu lagi kok datang? Oh. Iya. Tahu nggak itu suaminya? Oh ternyata Ibu Inong itu atau Ibu Babin tuh ternyata suaminya juga sama gitu. Iya. Ya pada saat itu mau tidak mau ya langsung berkenalan, Komandan. Atau ini suami saya gitu-gitu. Gitu, dan biar karena pada saat itu memang dibutuhkan data harus cepat, dan pada saat itu memang bukan hari jam dinas bekerja, hari libur. Jadi dibutuhkan waktu cepat, jam sekian harus sudah terkumpul. Jadi saya biar cepat, jadi mengajak suami, Komandan. Iya. Iya. Oke. Pada saat itu. Baik, luar biasa ya. Pengalaman sebagai seorang polisi, terus ditempatkan di desa, udah beda lagi. Iya. Habis itu juga pasangannya juga melakukan hal yang sama. Iya. Ada tantangan lainnya selain anak di rumah juga yang tadi. Luar biasa. Baik. Nikah sudah berapa lama? 11 tahun. 11 tahun ya? Iya. Siap. Pak Babin, kira-kira tahu nggak warna kesukaannya Ibu? Tidak tahu, Komandan. Nggak tahu. Tidak tahu. Nah, dari bajunya dari apa? Mungkin favorit kalau Bu Babin diajak belanja pasti beli baju warnanya itu misalnya, atau di rumah atau masang spray atau masang Karena gorden. ini, Komandan, waktu pemilihan warna pasti ke saya. Oh Seperti gitu, itu. minta Iya. ini konsultasi, pendapat, minta Komandan. pendapat. Iya. Saya. Gitu. Jadi saya umpamanya belanja gitu, dan makanya saya cari teman itu yang bisa saya ajak ngobrol, ini gimana, cocok nggak untuk saya? Mesti saya tanya sama suami, nggak cocok, Oke. ya udah saya ikut, Oh, gitu loh, gitu. Jadi Dan sangat demokratis kalau Bu Oke, Babin ini selalu siap. menanyakan pendapat orang lain. iya, Bagus. Kalau Bu Babin tahu nggak makanan kesukaan Pak Babin? makanan kesukaannya itu balado tongkol kan. Balado tongkol. Iya. Hebat. Pulang jauh-jauh dari mana? Udah, Pak itu di rumah sudah ada balado tongkol. Jadi dia si Ibu Babinnya lagi problem solving di desanya. Mbak Babin udah pulang makan itu luar Iya, biasa. siap. Siapa yang sering pulang duluan? Kalau yang sering pulang duluan, otomatis saya, Komandan. Ya, karena saya kan dinasnya kan sampai jam 3 sore, kecuali memang jam efektif dinas gimana ya, kecuali memang ada event sesuatu di desa, nanti saya kembali lagi. Oke. Yang penting koordinasinya sama orang di rumah seperti apa, Iya. anak nanti gimana, aman, berangkat. Iya. Gitu. Anak ngeluh ya. Kalau ngeluh belum, Komandan, belum. Ya kita kasih pengertian. Iya. Ini loh, Bapak Ibumu jadi polisi seperti ini, jadi Iya. abdi negara. Kalau mau ikut, ayo besar nanti jadi polisi. Diajak ke desa tadi luar Iya. biasa. Oke, tapi sehat-sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Sehat. Ya, itu yang penting. Modalnya Pak Babin, Bu Babin sehat Sehat. dan juga tetap semangat dan Iya. jaga keselamatan. Mungkin Pak Babin ada pesan
buat rekan-rekan Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia? Ya. Buat rekan-rekan Babin Kamtibmas seluruh Indonesia, tetap semangat dalam melaksanakan tugas baik di kantor maupun di desa binaan masing-masing. Tetap jalin komunikasi dengan masyarakat dan jangan lupa tetap bersyukur. Demikian kemudian. Oke, komunikasi dan tetap bersyukur dari Pak Babin. Bu Babin, pesannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk rekan kerja saya di Polsek Sukorejo, Aibtu Nurul Hidayah dan Aibdarno Indahike yang sudah selalu memberikan saya semangat dalam hal bekerja. Dan untuk seluruh Babin Indonesia khususnya Sukorejo, jangan pernah mengeluh dengan semua tugas karena semua harus kita niati dengan ibadah. Oke, kerja tapi niatnya ibadah, luar biasa. Banyak kita mendapatkan masukan dan ilmu dari Pak Babin dan Bu Babin, khususnya dalam kaitannya dengan sekaligus membesarkan anak dan juga menjadi seorang petugas yang super seperti Babin Kamtibmas, harus selalu ada dan harus selalu bisa dan siap terjun di tengah masyarakat. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin masyarakatnya mencari kemana hari ini Pak Babin, Bu Babin kok nggak ada, rupanya dipanggil sama Pak Dir untuk berbincang-bincang. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan teruskan perjuangan, jaga kesehatan, jaga keselamatan dan tetap semangat. Siap. Terima kasih. Menjadi seorang Babin Kamtibmas bukan hanya sekedar menjalankan tugas polisi di desa atau kelurahan saja, tetapi merupakan wujud keterpanggilan insan Bayangkara pilihan seperti mereka untuk selalu hadir, berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Dir Bimas Polda Jatim 813.